Sahabat Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita kembali dalam pembelajaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kehidupan kami membutuhkan firman-Mu. Oleh sebab itu pada saat ini kami ingin belajar untuk memahaminya. Tapi kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami, supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 31 Juli 2021, kita akan belajar dari Mazmur 121 ayat 3a. Mazmur 121 ayat 3a. Judulnya adalah Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita pelajari ini merupakan bagian dari firman Tuhan yang menjelaskan mengenai Tuhan sebagai penolong dan pelindung. Tuhan sebagai penolong dan pelindung. Jadi artinya apa? Artinya adalah karena pertolongan dan perlindungan Tuhan, maka kaki kita tidak akan goyah. Mari perhatikan ayatnya. Mazmur 121 ayat 3a. Demikian. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Kita bagi menjadi dua frase ya. Kita bagi menjadi dua frase. Yang pertama, frase pertama yang akan kita pelajari adalah ia takkan membiarkan. Ia takkan membiarkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata membiarkan identik dengan memberikan. Kata membiarkan identik dengan memberikan. Karena kata Ibrani yang dipakai di sini adalah Natan. Maknanya apa? Makna dari membiarkan atau memberikan itu, yaitu melepaskan kendali atas sesuatu kepada pihak lain. Melepaskan kendali atas sesuatu kepada pihak lain. Itulah membiarkan, itulah memberikan. Jadi kalau di sini dikatakan ia takkan membiarkan, itu berarti Tuhan tidak akan melepaskan kendali atas kaki umatnya kepada situasi. Tuhan tidak akan melepaskan kendali kaki umatnya kepada situasi yang di sini dikatakan goyah. Ya, sekali lagi, Tuhan tidak akan membiarkan kendali atas kaki umatnya itu kepada situasi, kepada keadaan goyah. Intinya apa? Intinya adalah kaki umat Tuhan, sepertinya kaki di sini bisa mewakili seluruh fisik dari umat Tuhan, tetap dalam kendali Tuhan. Saya ulang ini, garis bawahi. Bahwa kaki umat Tuhan atau fisiknya umat Tuhan itu tetap dalam kendali Tuhan. Menarik, ini luar biasa. Kalau Tuhan yang mengendalikan fisik dari orang percaya atau umat Tuhan, atau di sini diwakili kaki tadi, maka siapa yang bisa melawannya? Sekali lagi, kalau Tuhan yang mengendalikan fisik, kaki, umatnya, orang percaya, siapa yang dapat melawan? Tidak ada, termasuk situasi, termasuk keadaan, itu tidak akan bisa melawan. Maka nanti dilanjutkan kan tidak akan goyah gitu. Tidak akan goyah. Tidak ada yang bisa melawan ketika
Tuhan yang mengendalikan seseorang. Tuhan yang mengendalikan umatnya. Tuhan yang mengendalikan kaki fisik umatnya. Tidak ada yang bisa melawan. Perhatikan frase yang kedua. Dilanjutkan di situ. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Kakimu goyah. Itu frase kedua. Kakimu goyah. Kata goyah di dalam bahasa Ibrani adalah mot. Itu sama artinya dengan terhuyung-huyung, goyang, tergelincir, atau bergerak. Jadi kata goyah itu artinya sama terhuyung-huyung, atau goyang, atau tergelincir, atau bergerak. Kalau tidak goyah, kalau kaki itu tidak goyah, di sini gambarannya adalah seperti sebuah tiang yang tertancap kuat dalam pondasi. Bapak Ibu, di dalam cover yang saya berikan dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini adalah itu sinagog atau reruntuhan sinagog. Perhatikan pilar-pilarnya. Perhatikan pilar-pilarnya kuat-kuat. Karena selain besar, dia juga tertanam kuat dalam pondasinya. Jadi bisa digambarkan ya ayat ini. Jadi perhatikan pilar-pilar itu, ya perhatikan itu kuat sekali karena tertanam kuat dalam pondasi yang kuat. Jadi artinya apa? Artinya kaki orang percaya umat Tuhan itu tidak akan goyah karena pondasinya, dasarnya Tuhan sendiri. Jadi maknanya keberadaan umat Tuhan itu tidak akan goyah karena dasarnya Tuhan sendiri. Begitu kuatnya kalau dasarnya adalah Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya kalimat ini menjelaskan tentang apa sih? Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ini membahas tentang apa? Sebetulnya ini membahas tentang pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Termasuk ketika harus mengalami penderitaan. Kalau kaki kuat, maka tidak akan jatuh. Anggota tubuh juga tidak akan jatuh, terutama kepala ini. Tidak akan terluka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ingat, di dalam perjalanan yang dikatakan oleh pemazmur ini, mereka berjalan di gunung, di lembah, di bukit, di lembah, dan seterusnya seperti itu. Jadi merupakan sesuatu situasi yang berbahaya, yang setiap saat bisa menjatuhkan umat Tuhan. Tetapi karena yang menjadi dasar itu Tuhan sendiri, maka mereka tidak jatuh. Karena kakinya kuat. Kakinya tidak bisa goyah oleh karena masalah, situasi, keadaan. Kakinya kuat, tidak akan goyah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu menggambarkan persoalan-persoalan kehidupan dari umat Tuhan yang siap, yang setiap saat sedia untuk menjatuhkan umat Tuhan, untuk menjatuhkan orang percaya. Tetapi karena orang percaya itu mempunyai dasar yang kuat, pegangan yang kuat, yaitu Tuhan sendiri, maka segala macam penderitaan itu tidak bisa menjatuhkan umat Tuhan. Itu maknanya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tuhan tidak akan membiarkan orang percaya terjatuh, tergeletak, terkapar oleh karena masalah, tekanan kehidupan, persoalan kehidupan, beban-beban kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan menguatkannya sehingga tidak akan terjatuh. Dan orang percaya yang sungguh-sungguh tertanam kuat di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan,
pasti tidak akan terjatuh oleh karena penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita saat ini, ada gunung yang harus kita lalui. Ada lembah di mana kita harus turun. Ada jurang di sana yang harus kita lalui. Ada gunung, ada lembah, ada jurang, dan begitu terus. Jalan berkelok-kelok. Jalannya berkerikil. Dan kadang-kadang kerikil yang tajam. Itulah yang kita lalui saat ini. Artinya adalah ada penderitaan, ada masalah, ada persoalan, ada beban yang berat. Ada masalah-masalah di depan kita yang siap menghadang langkah kita. Itulah kehidupan kita. Sebagai orang percaya, ya saya ingin katakan ya udah nikmati saja. Nikmati saja, tetapi tidak menyerah. Tidak menyerah kepada keadaan itu. Tapi ya dijalani aja itu maksudnya. Dijalani aja. Yang kedua adalah Tuhan tidak akan membiarkan Anda dan saya jatuh. Tuhan akan membuat kaki Anda dan saya kuat. Tuhan akan membuat fisik Anda dan saya kuat. Tuhan akan membuat, artinya Tuhan akan membuat bahwa Anda dan saya bisa bertahan di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini. Ia takkan membiarkan kaki Anda goyah. Ia takkan membiarkan kaki saya goyah. Ketika kita tertanam kuat di dalam Tuhan, ketika kita mempunyai hubungan yang kuat, akrab, intim dengan Tuhan, maka sudah pasti kita tidak akan goyah hanya karena masalah-masalah kehidupan jasmani ini. Sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita jalani saja hidup ini. Karena memang ini kenyataan yang sekarang harus kita alami. Masalah, persoalan, tekanan kehidupan, beban berat. Apapun juga, bahkan mungkin ada yang sakit. Nikmati aja, jalani aja. Tetapi yang kedua, jangan lupa, Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh. Kalau Anda dan saya tertanam kuat di dalam Tuhan. Jadi apapun masalah kehidupan Anda dan saya, tidak mungkin membuat kita terjatuh. Tidak mungkin membuat kita putus asa. Tidak mungkin membuat iman kita runtuh. Oleh karena kita tertanam kuat di dalam Tuhan. Kita menjadi kuat dan bisa mengalahkan masalah-masalah yang ada. Kita bisa mengangkat beban kehidupan kita. Kita bisa mengalahkan gunung-gunung masalah kehidupan kita. Karena kita tertanam kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh. Jadi Tuhan tak akan membiarkan kaki Anda dan saya goyah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Roh Kudus sudah menolong kami untuk mengertinya. Dan kiranya Roh Kudus akan menolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa